Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Alvan Dimas Ananta dan Barik Atalah. Pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Harga dari faktor produksi ditentukan dari interaksi antara permintaan dan juga penawaran dari faktor produksi itu sendiri. Permintaan input dalam pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan atau biasa disebut dengan drive demand, yang mana permintaan input ini dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Berbicara mengenai pasar input, tentu saja ada beberapa informasi penting mengenai ciri-cirinya. Berikut beberapa ciri-ciri dari pasar input sendiri. Yang pertama, pasar ini tidak berwujud fisik melainkan wujudnya kegiatan. Yang kedua, dalam pasar input sendiri, permintaan dan juga penawaran dilakukan dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan juga permintaan didasari dengan produksi yang diperoleh. Dan yang keempat, penawaran faktor produksi ini bisa berupa monopoli, sedangkan permintaannya bersifatnya kolektif. Macam-macam pasar input ada 4. Berikut macam-macamnya. Yang pertama adalah pasar faktor produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus. Sedangkan permintaan akan tanah terus bertambah, sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Bisa dilihat dari gambar di samping, dapat kamu lihat bahwa dengan bergesernya kurva DD ke D aksen dan D double aksen, maka harga atau sewa tanah akan mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan tanah. Yang pertama, kualitas dari tanah yang disebabkan dari kesuburan tanah tersebut, jalan raya maupun jalan setapak yang ada pada tanah tersebut, pengairannya, fasilitas listrik, dan berbagai sarana lainnya. Yang kedua, keberadaannya sangat strategis terutama untuk perusahaan maupun industri. Yang ketiga, banyaknya permintaan tanah yang digunakan untuk perusahaan dan juga industri. Yang keempat, banyaknya permintaan tanah yang digunakan untuk pembangunan pabrik, perumahan, perkebunan, dan juga pembangunan rumah. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri jumlah penduduknya tertinggi keempat di dunia dengan jumlah 268 jiwa. Maka dari angka tersebut sudah pasti kebutuhan akan permintaan tanah untuk perumahan sangat tinggi, serta permintaan tanah untuk pembangunan bidang industri yang ikut menyokong kebutuhan banyaknya jumlah penduduk juga makin tinggi. Macam-macam pasar input yang kedua, yaitu pasar faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau human resource yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan tenaga kerja. Dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja pertambahan, penawarannya lebih besar daripada permintaan, sehingga upah yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Bisa dilihat dari gambar di samping, bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan menjadi S-aksen. Faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan tenaga kerja. Yang pertama, dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh sebuah negara, dapat mempercepat suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua, kita dapat melihat jumlah barang yang dihasilkan. Yang ketiga,
pengusaha dapat melihat tinggi rendahnya laba tersebut. Yang keempat, adanya investasi dari pengusaha. Pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin ataupun peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Bisa dilihat dari gambar di samping bahwa kurva permintaan yang disimbolkan huruf D dan kurva penawaran yang disimbolkan huruf S bergeser ke kanan. Pasar faktor produksi pengusaha atau bisa disebut kewirausahaan. Faktor produksi pengusaha adalah orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau bisa dibilang managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengordinir faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasar input. Di sini ada 3 kelebihan dari pasar input. Yang pertama, menyediakan berbagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, pasar input memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Dan yang terakhir, sebagai sarana mengalokasikan sumber dana secara lebih optimal bagi investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari pasar input. Yang pertama, apabila kurs tidak stabil, maka harga dari saham tersebut ikut berpengaruh. Yang kedua, saham pada sebuah pasar modal memang bersifat spekulatif, sehingga bisa merugikan pihak tertentu. Dan yang ketiga, mekanisme pasar modal yang cukup rumit yang menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.